Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang tahapan dan tugas perkembangan pada anak. Dan yang pertama adalah pengertian tugas perkembangan. Pengertian tugas perkembangan. Salah satu kajian dalam psikologi perkembangan adalah isu perkembangan, yakni pertama perubahan kualitatif yang sering disebut perkembangan, sedangkan perubahan kuantitatif sering disebut pertumbuhan. Perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti. Artinya, manusia secara terus-menerus berkembang dipengaruhi oleh pengalaman atau belajar. Menurut Habakkuk tahun 1961 mengartikan tugas-tugas perkembangan sebagai tugas yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan individu yang apabila tugas itu dapat berhasil dituntaskan akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam menentukan tugas berikutnya. Sementara apabila gagal akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada diri individu yang bersangkutan, menimbulkan penolakan masyarakat dan kesulitan-kesulitan dalam menentukan tugas berikutnya. Tugas perkembangan pada usia kanak-kanak dimulai dari 2 sampai 12 tahun. Usia kanak-kanak dibagi menjadi 2 periode, yaitu usia prasekolah dan usia sekolah. Usia prasekolah disebut dengan kanak-kanak awal dan usia sekolah disebut dengan kanak-kanak akhir. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tugas perkembangan pada masa anak-anak. Nah, menurut Habakkuk, tugas-tugas perkembangan yang mengikuti tahap atau masa perkembangan tertentu tersusun menurut suatu pola dan secara keseluruhan saling terkait. Nah, tugas-tugas perkembangan tersebut dibentuk dari unsur-unsur biologis, psikologis, dan kultur yang ada pada diri dan lingkungan masing-masing individu. Selanjutnya, tugas-tugas perkembangan pada masa kanak-kanak menurut Habakkuk, yaitu ini pada umumnya ya, masih diglobal oleh Habakkuk. Pertama yaitu mencapai stabilitas fisiologis. Yang kedua, belajar berbicara atau berbahasa. Yang ketiga, belajar mengatur dan mengurangi gerak-gerik tubuh yang tidak perlu. Ini lebih mengatur tentang etikanya. Yang keempat, belajar mengenal perbedaan dan aturan-aturan jenis kelamin dengan ciri-cirinya. Nah, kalau yang ini cara berpakaian. Kalau yang laki-laki itu kalau berpakaian bagaimana, kalau yang perempuan itu bagaimana. Ini sudah sudah bisa membedakan. Selanjutnya yang kelima yaitu membentuk konsep-konsep sederhana mengenai realitas sosial dan realitas fisik. Yang keenam, belajar tentang benar atau salah. Ini contohnya kayak etika tadi, seperti kalau makan sambil berdiri apakah itu salah atau itu benar. Selanjutnya yaitu tugas-tugas perkembangan pada masa anak-anak menurut perkembangan umurnya, yaitu dari umur 0 sampai 5 tahun dan dari 6 tahun sampai 12 tahun. Nah, yang pertama yaitu tugas perkembangan pada masa bayi atau kanak-kanak pada umur 0 sampai 5 tahun. Yang pertama, belajar berjalan. Yang kedua, belajar memakan makanan padat. Terus belajar berbicara, belajar mengontrol pembuangan kotorannya sendiri, yaitu buang air kecil dan juga buang air besar. Terus belajar membedakan jenis kelamin. Terus mencapai kematangan fisik, membentuk konsep-konsep sederhana mengenai realitas sosial fisik, belajar berhubungan secara emosional dengan orang tua, keluarga, dan orang sekitarnya. Terus belajar memahami yang baik dan yang buruk.
Nah, kalau di usia 0 sampai 5 tahun ini masih apa ya? Tugas perkembangannya itu masih sederhana, tidak terlalu sulit kayak berjalan, makan, berbicara dan lain sebagainya. Itu masih ringan-ringan seperti itu. Selanjutnya yaitu tugas perkembangan anak-anak di usia 6 sampai 12 tahun. Nah, pada masa ini anak-anak memasuki masa belajar di dalam dan di luar sekolah. Jadi 6 sampai 12 tahun itu pastinya sudah sekolah ya. Nah, banyak aspek perilaku dibentuk melalui penguatan, keteladanan dan identifikasi. Berikut tugas-tugas perkembangan anak-anak pada masa ini. Yang pertama yaitu mempelajari keterampilan fisik. Terus membina sikap hidup sehat untuk diri sendiri dan juga lingkungannya, kayak membuang sampah di tempatnya, kayak harus mandi seperti itu. Terus belajar bergaul dengan teman sebayanya, jadi lebih belajar bersosialisasi dengan orang lain. Terus belajar menjalankan peranan sosial yang tepat sesuai dengan jenis kelaminnya, kayak kalau sama laki-laki itu harus bagaimana, kalau perempuan itu juga harus bagaimana tugas-tugasnya seperti itu. Terus belajar keterampilan dasar yaitu membaca, menulis, dan berhitung seperti itu ya. Selanjutnya mengembangkan konsep-konsep yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk hati nurani, nilai moral, dan nilai sosial. Ini kayak bagaimana contohnya kita latihan untuk beramal. Beramal itu menumbuhkan sikap nilai sosialnya yang tinggi, gotong royong seperti itu. Terus memperoleh kebebasan pribadi. Jadi seorang orang tua itu jangan terlalu mengekang anaknya ya, seperti itu. Tidak seperti kita harus mengawasi terus kayak masih kecil, kayak di usia 0 sampai 5 tahun. Tapi kalau 6 sampai 12 tahun kita harus memberi tanggung jawab kepada anak tersebut. Selanjutnya membentuk sikap-sikap terhadap kelompok-kelompok sosial dan lembaga-lembaga. Nah, dalam perkembangan ini, anak tetap memerlukan penambahan pengetahuan melalui belajar. Anak perlu memperoleh perhatian dan pujian perilaku bila prestasi-prestasinya baik. Kalau anak itu mendapatkan nilai bagus, kita harus memujinya. Terus kalau anak tersebut membantu kita juga harus mengucapkan banyak terima kasih, memberikan pujian seperti itu. Jadi anak-anak bisa lebih suka dengan hal tersebut seperti itu. Jadi kita secara tidak langsung memotivasi anak tersebut. Saya Nadia Ramawati dengan NIM 208190005. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi tugas perkembangan anak. Yang pertama yaitu faktor genetika atau hereditas. Hereditas merupakan totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada anak atau gejala potensi baik fisik maupun psikis yang dimiliki individu sejak masa konsepsi sebagai perwarisan dari pihak orang tua melalui gen. Selanjutnya yaitu faktor lingkungan. Lingkungan adalah keseluruhan fenomena, peristiwa, situasi atau kondisi fisik atau alam atau sosial yang mempengaruhi atau dipengaruhi perkembangan individu. Faktor lingkungan yang dibahas dalam materi kali ini yang pertama yaitu lingkungan keluarga. Keluarga dipandang sebagai faktor penentu utama terhadap perkembangan anak. Alasannya yaitu keluarga memiliki peran yang penting bagi perkembangan anak. Yang kedua yaitu lingkungan sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang secara sistematis melaksanakan program bimbingan, pengajaran atau pelatihan dalam rangka membantu para siswa agar dapat mengembangkan potensinya secara. Selanjutnya yang ketiga yaitu kelompok teman sebaya atau supergroup. Kelompok teman sebaya sebagai lingkungan sosial bagi anak mempunyai peranan cukup penting bagi perkembangan dirinya. Nah,
Melalui kelompok teman sebaya ini, anak dapat memenuhi kebutuhannya untuk belajar berinteraksi sosial selain dengan keluarganya, bisa berkomunikasi dan bekerja sama, belajar menyatakan pendapat, perasaan, belajar tentang norma, dan memperoleh pengakuan dan penerimaan sosial. Selanjutnya yaitu media massa. Salah satu media massa yang dewasa saat ini sangat menarik perhatian bagi warga masyarakat, khususnya anak-anak, adalah televisi. Nah, televisi sebagai media massa elektronik mempunyai misi untuk memberikan informasi, pendidikan, hiburan kepada pemirsanya. Nah, dilihat dari sisi ini, televisi juga dapat memberikan dampak positif. Yang pertama yaitu berbagi informasi yang dapat memperluas wawasan pengetahuan tentang berbagai aspek kehidupan bagi anak. Yang kedua yaitu hiburan baik berupa film maupun musik. Yang ketiga yaitu pendidikan baik yang bersifat umum maupun agama. Akan tetapi di sisi lain media massa ini juga bisa bertimbulkan negatif bila tidak dipergunakan dengan semestinya. Baik, itu tadi adalah penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.